Nama saya Dewinda Farandika dengan NIM 200-803-103-029. Sejarah Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara. Tahun 1965 merupakan hari lahir Telkom dengan sebutan PN Telekomunikasi. Tahun 1974 namanya disebut menjadi Perumtel. Tahun 1991 nama perusahaan ini disebut Telkom Indonesia. Kemudian tahun 2009 sampai saat ini Telkom mengalami perubahan logo. Telkom mempunyai beragam produk dan layanan, yaitu diantaranya layanan seluler, fixed broadband, dan fixed voice, enterprise, interkoneksi, hingga layanan satelit. Lingkungan internal dan eksternal PT Telkom Indonesia. Lingkungan internal terdiri dari pemasaran. Pemasaran Telkom mencakup penggunaan iklan cetak dan televisi, layanan untuk pelanggan, dan personil distribusi, infrastruktur, dan kampanye promosi. Kemudian modal. Modal Telkom berasal dari modal investasi yang ditanamkan oleh pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Telkom. Sumber utama pendanaan Telkom terdiri dari arus kas bersih dari kegiatan operasional, pembiayaan dari penerbitan obligasi, dan lain-lain. Karyawan PT Telkom pada akhir tahun 2019 tercatat memiliki 24.272 karyawan, yang terdiri dari 11.059 karyawan yang bekerja untuk perusahaan induk Telkom dan 13.213 karyawan terdaftar di anak perusahaan. Kemudian pemegang saham. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Lingkungan eksternal yang termasuk mikro yaitu yang pertama, pemasok. Pemasok PT Telkom adalah perusahaan aksesoris telekomunikasi BTS, perusahaan instalasi power system, jasa layanan internet, dan layanan jaringan. Kedua, konsumen PT Telkom adalah masyarakat. Ketiga, pesaing PT Telkom adalah PT Sampurna Telekomunikasi, PT Excelkomindo Pratama, PT Indosat, Mobile 8, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Bakri Telkomindo, PT Smart Telkom. Yang keempat, distributor PT Telkom adalah Customer Service Point, Partnership Stores, Account Management Team, Contact Center, Retail Outlets, Website, Sosial Media, Link Aja, Channel Partners, Sales Specialist. Kemudian yang kelima yaitu lembaga keuangan PT Telkom adalah bank. Yang keenam, lembaga pemerintah PT Telkom adalah BUMN. Kemudian selanjutnya yaitu makro dan terdiri dari lingkungan alam, yaitu bencana alam seperti banjir, petir, angin puyuh, gempa bumi, tsunami, dan peristiwa lain di luar kendali Telkom. Yang kedua yaitu ekonomi yang terdiri dari tingkat inflasi, fluktuasi nilai tukar antara rupiah dan dolar, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, dan daya beli konsumen. Tiga yaitu politik, maraknya kerusuhan dan demo akibat dari meningkatnya harga tarif dasar listrik, melambungnya harga bahan-bahan pokok yang dipicu naiknya harga BBM. 4. Teknologi yaitu e-wallet, internet, kabel tembaga dan serat optik, dan mesin produksi. Kelima, sosial budaya yaitu perubahan pola hidup, perubahan gaya hidup, nilai dan norma. Etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika bisnis PT Telkom Indonesia, yaitu melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik mungkin, memiliki antusias yang tinggi, menjaga kerahasiaan PT Telkom, totalitas, taat aturan, jujur, adil, dan Telkom juga harus menjaga hubungan yang transparan dan konstruktif dengan pemerintah. Tanggung jawab sosial PT Telkom dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan digital, yaitu pengembangan, penyediaan, dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan beragam fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, masyarakat digital, yaitu mendukung pemberdayaan komunitas melalui edukasi tentang pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Keempat, ekonomi digital, yaitu pengembangan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di berbagai layanan umum,
serta dukungan terhadap usaha mikro dan menengah, terutama di sektor industri kreatif. Program CSR PT Telkom. Salah satu program CSR PT Telkom yaitu PT Telkom memberikan bantuan kepada siswa dan guru berupa alat bantu ajar dan beasiswa yang didatangkan langsung dari Riau, Flores, dan Papua yang mewakili wilayah 3T. Perencanaan dan implementasi strategi. Pertama, perencanaan yaitu menjadikan digital connectivity, digital platform, dan digital service sebagai pendorong pertumbuhan, mempertahankan dan mengembangkan kinerja perusahaan, mengembangkan potensi pertumbuhan pada high value customer dan layanan mobile solution untuk segmen enterprise, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu yang pertama, strategi Telkom dalam mempertahankan kinerja perusahaan. Telkom mengembangkan beberapa inisiatif digital. Telkom mengelola sekitar 152 produk digital aktif dari Amoeba, Indigo, dan Trap yang merupakan sarana inovasi perusahaan. Kedua, PT Telkom menyediakan berbagai fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor telekomunikasi seperti layanan suara, data, dan gambar dalam satu jaringan akses atau yang bisa disebut dengan layanan Triple Ply. Salah satu layanan produknya yaitu IndiHome. Ketiga, PT Telkom membangun sistem dengan konsep Customer Relationship Management atau CRM untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan pelanggan. Keempat, setiap akhir tahun PT Telkom Indonesia mengadakan rapat dalam membuat calendar of event untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Salah satu kegiatan internal yang dilakukan adalah Kids Go to Office. Penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, visi, yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, entertainment, dan service. Menjadi digital telekom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kedua, misi, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital terbaik. Ketiga, tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang pesat. Meningkatkan profesional karyawan melalui pengembangan dan peningkatan kesejahteraan iklim kerja yang tinggi. Meningkatkan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat luas sampai ke desa-desa. Keempat, pengambilan keputusan, yaitu PT Telkom merencanakan sebuah program Broadband Learning Center untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah yang tidak dan belum mengetahui tentang internet. Membangun sistem monitoring data aset dan inventaris PT Telkom. PT Telkom mewujudkan keragaman produk jasa yang ditawarkan. Pengorganisasian dan struktur organisasi. Direktur utama memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. Wakil direktur utama bertugas membantu direktur utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi direktorat yang berada dalam kelompok operating business dan corporate affairs. Head of corporate affairs fokus terhadap fungsi menjalankan perusahaan dan perencanaan bisnis strategis dan unit pendukung perusahaan. Keempat, Head of Internal Audit bertanggung jawab dalam menguasai kegiatan unit internal audit dalam melakukan audit dan penilaian secara independen mengenai kehandalan dan efektivitas sistem dan mekanisme pengendalian internal Telkom, serta menguasai unit internal audit dalam membantu manajemen dalam mencapai target masing-masing. Kelima, Direktur Network and Solution fokus dalam menjalankan penyelenggaraan operasional operating business dan fokus dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur dan jasa Direktorat Network dan Solution. 6. Direktur Konsumer fokus dalam menyelenggarakan pengelolaan delivery channel dan customer di Direktorat Konsumer. 7. Direktur Enterprise and Wholesale mengkonsolidasikan unit-unit bisnis di divisi Enterprise Service dan Pelayanan Mitra. 8. Direktur Information Technology fokus dalam pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi perusahaan dan pengelolaan fungsi supply management di Direktorat IT dan Supply, mengendalikan Information Center dan Supply Center. 9. Direktur Keuangan fokus dalam menjalankan penyelenggaraan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat Keuangan dan menyelenggarakan fungsi keuangan secara terpusat. 10. Direktur Human Capital dan GA menjalankan penyelenggaraan fungsional korporasi di lingkungan Direktorat SDM dan bertanggung jawab mengendalikan beberapa unit Corporate Service, Support Service, dan Enterprise Service. 11. Direktur Compliance and Risk Management fokus dalam pengelolaan kepatuhan hukum dan pengelolaan risiko di Direktorat Compliance and Risk Management. Terakhir, EVP Strategic Investment and Corporate Planning memberikan saran kepada Dewan Direksi dalam perumusan rencana bisnis Telkom baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih.